Selamat malam, shalom semuanya. Kembali kita lanjutkan eh, pendalaman Alkitab malam ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, kami mau belajar mempunyai sikap hati yang benar. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Ajari kami, cerahi kami, agar setiap kami mengerti dan tidak salah, supaya hidup kami dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Berkati setiap program kami ya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya share screen dahulu sebelumnya. Topik kita malam ini adalah sesi 11, dampak kiamat pertama. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada kisah tentang Nuh, di mana air bah maksud saya, sudah membinasakan setiap makhluk yang hidup yang di luar bahtera. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat, 8 orang jumlahnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Nuh dan istrinya, anaknya 3, Sem, Ham, and Yafet, dan istri-istrinya. Jadi istri anaknya maksudnya 3. Jadi 3 tambah 3 tambah 2, 8. Malam ini kita lanjutkan. Kalau sudah terjadi kiamat pertama begitu, apa dampaknya? Atau bagaimana kelanjutannya? Ya, mari kita lanjutkan. Kita akan review sejenak konsep ini. Jadi Bapak Ibu perlu tahu konsep ini sebab ini sangat penting. Ini adalah inti daripada mekanisme bagaimana seseorang lahir baru dan sebagainya. Semua bisa dijawab dengan diagram ini. Jadi Bapak Ibu harus menguasai. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita sudah bahas Yohanes 1 ayat 12 bahwa meskipun hari itu banyak orang menolak Tuhan Yesus, tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di situ teks aslinya exousia, lebih cocok diterjemahkan hak istimewa. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus diberi hak istimewa. Yaitu ini yang pertama. Yang pertama adalah kematian Tuhan di kayu salib, yaitu mengampuni dosa kita. Yang kedua adalah firman kebenaran, masuk melalui mata dan telinga, maksudnya kita belajar membaca firman Tuhan, dalam hal ini Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan dikatakan dalam Roma 1 ayat 16 dan Roma 10 ayat 17, bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Injil bisa menyelamatkan? Bagaimana firman Tuhan bisa menyelamatkan? Melalui perubahan akal budi, melalui perubahan mindset, melalui perubahan understanding, melalui perubahan apa yang dipercaya. Sehingga prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki kita mengerti dan kita lakukan. Sebab manusia bergerak atau hidup sesuai dengan apa yang ia yakini, sesuai dengan apa yang ia mengerti. Kalau ia mengerti salah, hidupnya akan salah. Kalau ia percaya sesuatu yang jahat, ia akan jadi jahat. Jadi Injil menyelamatkan, mengubah manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Kemudian fasilitas yang berikutnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus menemani kita, mendampingi kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi tidak bisa seseorang hanya pandai, pinter gitu, belajar Alkitab pasti mengerti. Tidak bisa juga.
Karena ini bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan. Makanya Roh Kudus mendampingi kita supaya perubahan terjadi dari dalam, bukan hanya pikiran, tapi perasaan dan keinginan-keinginan tentunya. Ini sesuatu yang kompleks dan terintegrasi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya bekerja sama, ya. Dan tentu saja Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan di sini harus diartikan kebaikan bagi Tuhan, bukan kebaikan hanya duniawi, tapi terutama adalah perubahan batiniah, yaitu fasilitas yang diberikan Tuhan ini supaya manusia kita berubah. Itulah kebaikan yang dimaksud. Nah, tapi itu hanya tersedia bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan biar pinter sekalipun, percuma mengerti Alkitab, dia tidak akan mengalami perubahan akal budi. Dia tidak akan mengalami sisi batiniahnya. Dia tidak akan mengalami perubahan jiwa dan rohnya. Dia tidak akan mengalami perubahan bagian batiniahnya. Ingat, yang lalu kita sudah belajar dikotomi, trikotomi, manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, atau 2 unsur, bagian lahiriah dan bagian batiniah, non lahiriah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum mengerti, gambar ini harus dimengerti. Kalau belum mengerti boleh tanya. Sebab nanti keselamatan bisa dijelaskan melalui gambar ini juga, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentang Nuh ada satu pertanyaan yang masuk. Jadi pertanyaan ini cukup masuk akal sih. Ditanya begini, berapa lama pembuatan bahtera itu? Dalam Kejadian 5 ayat 32, Nuh berusia 500 tahun dicatat di situ ketika memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Ketika baru mempunyai anak yang pertama Sem, gitu maksudnya. Kemudian Kejadian 7 ayat 11 sampai 16, Nuh berusia 600 tahun ketika masuk ke bahtera. Jadi jeda waktu itu 100 tahun. Tapi tidak mungkin Sem baru lahir lalu membantu bapaknya membuat bahtera. Jadi maksimum 100 tahun, itu pun tidak mungkin 100 tahun pembuatannya. Diperkirakan oleh para ahli 70 tahun, 75 tahun. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang mendebat 80 kali Pak, ya terserah, nggak masalah. Karena tidak ada angka yang eksak, itu hanya prediksi. Ya, tetapi tidak mungkin lebih dari 100 tahun, berdasarkan data-data yang ada. Berapa lama Nuh berada di dalam bahtera? Nuh masuk ke dalam bahtera umur 600 tahun. Ya. Dan keluar dari bahtera ada harinya itu, pada hari ke-27 bulan kedua tahun berikutnya. Ingat, tahun berikutnya sudah 1 tahun Bapak Ibu. Jadi Nuh ini berada di dalam bahtera bersama keluarganya 1 tahun. Nuh mengalami lockdown 1 tahun di dalam bahtera. Jadi Bapak Ibu yang sekarang tinggal di rumah jangan komplain, baru berapa bulan. Nuh 1 tahun lebih, 1 tahun seminggu atau 1 tahun 2 minggu mungkin. Berapa orang yang masuk? 8 orang. Oke, ini pertanyaan selingan saja Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya kita bisa jawab juga, tidak masalah. Ya, ada pertanyaan yang masuk lagi, sebelum kita lanjutkan ya. Pertanyaannya begini, ini soal sesi-sesi yang lalu. Ada yang berkata bahwa ular itu adalah fisik ular beneran. Kalau itu ular beneran, ya, ingat, kebenaran itu nanti kalau dibawa ke zaman sekarang pun tetap harus konsisten. Oke, misalnya itu ular beneran.
Cara berpikir itu begini Bapak Ibu, kalau mencari kebenaran tuh begini caranya, perhatikan baik-baik. Kalau orang berpikir bahwa ular itu fisik yang beneran, maka Tuhan mengadakan permusuhan dengan ular beneran juga. Maka hari ini musuh kita ular. Kalau musuh kita ular itu sederhana, semua ular kita tangkap, kita matikan saja, selesai. Tapi kan Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Artinya, teori bahwa ular itu fisik salah gitu. Yang kedua ada yang masuk. Ular itu memang fisik, Pak, tapi dirasuk setan. Nah, ini dia. Kalau ular itu dirasuk setan, maka yang salah ularnya atau setannya? Tentu saja setannya. Kalau setan yang ular, ya setan yang salah, mengapa ular yang dihukum oleh Tuhan? Memangnya Tuhan tidak tahu bahwa itu yang salah adalah setan, bukan ular. Nggak cocok lagi, salah. Jadi Bapak Ibu harus berani jujur dan harus berani belajar. Kalau tidak, ya percuma. Percuma belajar sampai kapan pun, sampai tua juga percuma. Kita harus konsisten, ya. Banyak orang itu pikirannya tidak panjang, pendek. Kalau ini dipanjangkan sedikit akan tahu bahwa konsep dia itu benar atau salah. Nah, inilah yang kita latih dalam pendalaman Alkitab ini. Setiap kali ketemu kasus akan saya jelaskan supaya Bapak Ibu bisa mempunyai cara pandang atau cara menafsir Alkitab yang benar. Amin ya. Jadi itu ular figuratif, itu maksudnya setan. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, data ini sudah saya tampilkan di yang lalu bahwa Alkitab itu menulis dengan rinci bahwa Nuh ada di dalam bahtera itu 377 hari, ini dia. 12 bulan 17 hari, ya. Apalagi bahwa air bah itu, bahwa hujan itu kan pada umumnya, kita punya pengertian hujan itu 40 hari 40 malam, sudah, harus teliti bacanya. Ternyata hujan itu, air itu naik 150 hari atau 5 bulan lamanya. Coba nanti dibaca lagi, baca terus yang lengkap. Nanti bisa dijumlahkan itu, yang dicatat 40 hari tadi ditambah 110 sama dengan 150. Barulah hujan berhenti, ya, dan seterusnya. Itu adalah, catatan Alkitab, lengkap. Nah, eee, kita lanjutkan. Jadi seluruh yang hidup yang berada di luar bahtera mati. Ini mengerikan loh. Harusnya ya, harusnya Nuh dan keluarganya begitu keluar dari bahtera, mereka akan merasa ketakutan sebab semuanya musnah. Seluruh tanaman juga musnah. Tidak ada apa-apa. Semuanya mati, ya. Ini mengerikan loh. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita, eee, buat ringkasannya tentang Nuh ya. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di zamannya. Ingat, tidak bercela di zamannya. Zaman ini tentu tidak bercela itu beda, standarnya beda dengan zamannya Nuh. Dan hidup bergaul dengan Allah. Itu dicatat oleh Alkitab. Kisah Nuh juga sering dipakai di Perjanjian Baru untuk menggambarkan tentang kedatangan anak manusia kelak. Coba kita baca Matius 24 ayat 37 sampai 39. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-37 sampai 39.
Saya bacakan ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Seperti Nuh loh nanti kedatangan Anak Manusia. Apanya yang seperti Nuh? Nah ini, ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi orang santai-santai saja gitu. Hidup biasa saja. Ya. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak di bawah pada kedatangan Anak Manusia. Tuhan Yesus berkata, seperti Nuh, orang-orang nggak mau dibawa masuk ke bahtera, tidak mau, malah ngeledek. Merasa hidup nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Tapi ternyata hari itu tiba-tiba datang. Dan semua orang akan binasa. Kecuali yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Kecuali yang berkenan di hadapan Tuhan nantinya. Ya, Nuh dikatakan adalah pemberita kebenaran dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Nuh tentu saja memberitakan kebenaran. Nuh pasti mengajak banyak orang. Akan terjadi banjir besar, kata Tuhan. Tapi orang-orang tidak percaya. Ini dia dicatat. Nuh itu usianya 500 tahun ketika punya anak Sem, kemudian Ham dan Yafet. 500 tahun, saudara. Pada waktu usia 600 tahun air bah, kejadian air bah. Dan setelah itu Nuh mati di usia 950 tahun. Ya, itu tentang Nuh. Dan kita sudah sampai kepada setelah air bah, apa yang terjadi. Kita lanjutkan. Setelah air bah, maka semuanya, segala yang hidup habis, binasa, lenyap, mati oleh air bah. Hanya 8 orang yang masih hidup, keluarga Nuh. Artinya, seluruh manusia di bumi ini adalah keturunan Nuh. Berikutnya, ya, harusnya secara teori kalau mengalami hal itu tentu saja takut. Takut akan Tuhan. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Setelah air bah, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tuhan berkenan dan berjanji tidak akan memusnahkan lagi segala yang hidup dengan air bah. Kita sudah bahas ini ya di pertemuan kita yang lalu. Lalu berikutnya, Nuh menjadi seperti Adam. Karena semua mati, Nuh menjadi Adam yang baru. Maka keturunan manusia selanjutnya adalah keturunan Nuh. Makanya Nuh diperintahkan untuk beranak cucu. Sama seperti Adam. Dan berkuasa atas seluruh bumi. Sama seperti Adam. Nuh dijadikan Adam yang baru. Cuma bedanya Nuh sekarang sudah mempunyai kodrat dosa. Adam yang mula-mula tidak punya kodrat dosa. Itu pun Nuh masih diberi anugerah supaya beranak cucu, supaya menguasai bumi, seluruh bumi dan isinya. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Coba kita baca ya. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Kita tentu tahu setelah air bah itu surut, seluruh tumbuhan juga sudah tidak ada, maka Allah berfirman demikian, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 4-nya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Rupanya sebelum zamannya Nuh, seluruh manusia itu vegetarian. Hanya setelah zamannya Nuh, maka makanannya menjadi
ada dagingnya, ya. Dan ini bisa dipakai ayat untuk menafsir tentang banyak hal, tetapi kita tidak akan ke sana. Tapi Tuhan berpesan, darahnya jangan kamu makan, ya. Nanti kita akan tahu di suatu hari bahwa di perjanjian baru bahwa darah itu memang tidak baik dimakan, ya. Orang zaman sekarang apa saja dimakan, makanya penyakitnya macam-macam, ya. Nah, di ayat 5 dan 6 di situ dikatakan bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Dilarang membunuh, Tuhan tidak ingin, pembunuhan terjadi lagi, ya. Oke, kemudian, eee, Kejadian 9 ayat 18, ini yang, kita perlu tahu juga, keturunan manusia selanjutnya adalah keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Jadi Nuh adalah nenek moyang seluruh umat manusia, itu kesimpulannya, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, eee, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh sebenarnya. Dahulu dengan Adam, Allah juga mengadakan perjanjian. Cuma Adam melanggar perjanjian itu. Nah, sekarang Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, yaitu yang pertama menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Tetapi namanya perjanjian itu dua pihak, tidak ada perjanjian satu pihak. Kalau Allah yang membuat perjanjian, tentu saja satu pihak Allah yang membuat, tetapi melibatkan pihak kedua. Kalau Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, artinya ada bagian Allah, ada bagian Nuh. Allah berjanji akan menyelamatkan Nuh, tapi Nuh ada bagiannya, yaitu Nuh harus membuat bahtera dan semua yang diperintahkan. Jadi Nuh harus meresponi perjanjian itu. Dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, dan Nuh melakukannya semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, ya, yang berikutnya tidak akan membinasakan dengan air bah lagi. Dan Nuh diperintah untuk mulai hidup baru lagi, beranak cucu, menguasai bumi seperti Adam yang baru. Yang bisa kita tangkap hikmatnya adalah, Bapak Ibu perhatikan, setiap kita membaca Alkitab yang namanya perjanjian, kalau perjanjiannya dengan Allah yang membuat Allah sendiri, tetapi melibatkan manusia sebagai pihak kedua untuk meresponi perjanjian itu. Jadi setiap perjanjian selalu melibatkan dua belah pihak, meskipun dalam hal ini Allah yang buat perjanjian. Ada bagian Allah, ada bagian manusia. Ingat itu. Nanti akan seluruh perjanjian seperti itu. Nanti kita bahas perjanjian Allah dengan Abraham, apalagi perjanjian baru. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Ya, darah yang ditumpahkan bagi kamu. Oh, itu tidak gratis. Butuh respon. Kalau Alkitab berkata anugerah itu cuma-cuma atau gratis, konteksnya apa dulu? Banyak orang tidak mengerti cara baca Alkitab, tidak mengerti cara mendapatkan konteksnya. Tidak ada perjanjian yang gratis. Seluruh perjanjian selalu melibatkan pihak kedua dan pihak kedua harus patuh pada perjanjian itu. Ya, ingat baik-baik ini, poin ini. Jadi teologi yang mengatakan Allah yang menentukan ini itu takdir dan sebagainya pasti salah. Sebab manusia harus diberi peran sebagai pihak kedua dari perjanjian itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Setelah air bah, tentu lalu Nuh membuat korban bakaran dan Allah berkenan. Begitu ya. Apakah sudah happy ending? Ternyata belum. Ternyata belum.
Secara teori, kalau keluarga Nuh ini melihat bagaimana dahsyatnya air bah membinasakan semua yang hidup, harusnya mereka takut dan tidak mau berbuat jahat lagi loh, harusnya. Tapi manusia itu memang diberi kehendak bebas. Ada yang meresponi baik, ada yang tidak meresponi, ada yang bahkan suka-sukanya sendiri. Coba kita lanjutkan kisah ini. Kejadian 9 ayat 20 sampai 21. Dicatat oleh Alkitab bahwa Nuh menjadi petani anggur dan melakukan perbuatan yang memalukan. Ia kedapatan mabuk dan telanjang di kemahnya. Tentu saja Alkitab tidak mencatat apakah itu karena sengaja berbuat seperti itu atau tidak, tidak dicatat. Bisa saja terjadi Nuh minum terlalu banyak dan dia tidak terlalu mengerti, ternyata membuat mabok, bisa saja terjadi. Tapi kita tidak tahu dan kita tidak boleh ambil kesimpulan kalau tidak tercatat di Alkitab, ya. Tapi yang tercatat di Alkitab, ternyata Nuh membuat sesuatu yang memalukan. Ya, ya telanjang di mabok dan telanjang di kemahnya. Ayat berikutnya, Ham waktu masuk ke kemah tentunya melihat aurat ayahnya. Waduh, melihat ini artinya ya melihat, mestinya ia tidak melihat, mestinya ia memalingkan muka, tapi ia tidak, ia melihat. Melihat di situ tentu dengan cermat, tidak sepintas, melihat. Dan ia menceritakan kepada dua saudaranya, mestinya ia menutup-nutupin aib ayahnya, ini dicerita-ceritakan. Coba kita perhatikan responnya Sem dan Yafet. Kalau responnya Ham seperti itu melihat dan bercerita-cerita, responnya Sem dan Yafet beda dengan Ham. Mereka berjalan mundur, nggak mau lihat, dan membentangkan kain di pundak mereka, lalu mereka menutupi aurat ayahnya. Dengan cara demikian mereka tidak melihatnya. Jadi responnya Sem dan Yafet benar. Beda dengan Ham. Ingat, manusia punya kehendak bebas. Ham bukan ditakdirkan begitu. Dia memang melakukan kesalahan itu. Ya. Nah, dalam Kejadian 9 ayat 24 dan 25, setelah Nuh sadar dari mabuknya, Nuh marah dan mengutuk cucunya, yaitu Kanaan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa yang dikutuk cucunya, bukan Ham? Kenapa yang dikutuk adalah anaknya Ham, yaitu Kanaan? Tentu saja Alkitab dalam hal ini tidak mencatat, tapi tentu saja Nuh tahu persis siapa yang harus dikutuk, yang dimarahin. Kan dia yang melihat. Ada dugaan yang masuk akal bahwa ketika Ham melihat itu, Kanaan anaknya ikut dan melakukan hal-hal yang kita tidak tahu. Sehingga Nuh waktu sadar mengutuk Kanaan. Itu adalah keterangan yang paling mungkin. Kalau Bapak Ibu tidak setuju ya nggak apa-apa. Carilah carilah kisah yang lain, penjelasan yang lain maksud saya. Tidak ada penjelasan lain. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa meskipun sudah melihat air bah yang dahsyat, manusia tetap tidak takut berbuat jahat. Ham berani melakukan hal itu. Sebenarnya kita kalau setiap membaca Alkitab kita harus introspeksi diri. Bagaimana sih dengan kita sekarang? Kita sudah ditebus bahkan oleh darahnya. Kita diberi Roh Kudus, kita diberi firman Tuhan supaya belajar. Apakah kita masih mengeraskan hati, tegar tengkuk, keras kepala? Banyak orang disediakan fasilitas tapi tidak dipakai.
Ini PA ini kan tersedia luas, bebas, gratis, tapi banyak orang tidak tertarik untuk belajar. Belajar sendiri tidak mau, ikut PA online tidak mau, ikut PA di tempat lain tidak mau juga. Saya tidak tahu maunya apa. Kalau diberikan pengertian, ngeyel, punya alasan-alasan lain yang salah. Kalau tidak mengerti jangan ngeyel. Kalau belum mengerti keseluruhan Alkitab jangan ngeyel. Kalau bertanya boleh, berdiskusi baik, baik semuanya, ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sebenarnya kenapa sih kita mesti baca ini, Alkitab ini, keturunan ini? Ingat baik-baik, prioritas dari firman Tuhan itu keselamatan. Masih ingat Kejadian 3 ayat 15? Proto Euangelion, Proto Evangelium, Injil yang pertama, janji adanya Mesias. Nah, jadi kita perlu tahu dari garis keturunan Mesias itu dari siapa. Di Kejadian 9 ayat 26, Nuh berkata begini, terpujilah Tuhan Allah Sem. Ini ditulis bukan tanpa maksud loh Bapak Ibu. Kalau Alkitab menulis itu artinya Allah Sem. Artinya Semlah yang terpilih dalam hal ini. Semlah yang akan menjadi garis keturunan Mesias. Di Kejadian pasal 10 semuanya kalau kita baca itu tentang keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Bapak Ibu boleh baca sendiri. Ya. Ternyata melalui keturunan Sem, ada yang namanya Arpaksad, Kenan, lalu turun-temurun nanti ada Abraham, lalu ada Ishak, Yakub, turun-temurun terus ada Daud, terus lagi ada Yusuf, akhirnya Mesias. Itu berdasarkan Lukas. Jadi melalui keturunan Sem, keselamatan umat manusia nanti lahir Mesias. Ya, ini garis keturunan Mesias. Silsilah Adam sampai Yesus itu dicatat di Alkitab loh. Alkitab kita itu luar biasa. Bukan hanya buku tentang sesuatu yang batiniah saja, tapi historis juga. Sehingga tidak ada orang yang berkata itu dongeng. Tidak, ada silsilahnya. Jelas dari Adam sampai Yesus. Contohnya dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Di situ ditulis keturunan mulai Adam turun-temurun sampai Nuh, lalu sampai Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dari sana nanti terus-menerus ke bawah sampai Yesus. Cuma ada masalah. Nah, ini ada banyak orang yang menyerang Alkitab, berkata bahwa Alkitab kita itu salah. Ya, apa masalahnya? Ternyata silsilah Yesus yang ditulis oleh Matius dan Lukas itu berbeda. Coba Bapak Ibu baca, beda. Wah, kalau beda berarti Alkitab kita mengandung kontradiksi dong, Pak. Salah dong berarti, palsu dong. Waduh, ini banyak orang yang begitu. Tidak mengerti, mengambil kesimpulan. Inilah yang menyesatkan manusia, yang merugikan manusia itu cuma itu, ketidakmengertian. Sudah tidak mengerti, ngeyel. Mestinya kalau tidak mengerti, belajar. Gitu ya. Ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya sehubungan dengan PA ini. Ada beberapa pertanyaan yang memang itu, bukankah begini, bukankah begitu, gitu. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya, nanti satu persatu akan saya jawab. Oke, tapi jangan ngeyel, harus jujur, ya. Oke. Nah, jadi nggak sama loh Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 23 sampai 38 itu nggak sama loh silsilahnya.
Apakah Alkitab kita salah ya? Nah, ini salah satu contoh bahwa Alkitab kita itu memang ada banyak persoalan di sana yang sebenarnya bukan masalah, cuma sepintas menjadi masalah karena dibutuhkan ketelitian untuk mengerti di mana sambungannya, di mana bedanya. Kenapa beda? Oke, kita lanjutkan ya, kita jelaskan ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Menurut Matius, Matius dibuka di ayat satunya dengan demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapak Ibu kalau membaca istilah anak Daud, lalu anak Abraham, dari sini saja kita sudah tahu bahwa anak di sini pasti bukan putra langsung, sebab ini sebutan. Masa anak Daud, anak Abraham, Daud dan Abraham kan jauh. Tidak mungkin dong Yesus anak Daud langsung, tapi sekaligus anak Abraham langsung, tidak mungkin. Jadi anak di sini ternyata teks aslinya pakai kata huios. Yang dalam konteks ayat ini artinya adalah keturunan. Jadi kalau kita baca, inilah silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Begitu ya. Nah, dan ternyata lagi kalau kita selidiki, Matius itu menulis dari garis keturunan Yusuf rupanya. Dari Yusuf, ayahnya Yesus, terus naik ke nenek moyang dan seterusnya. Nah, dari Abraham sampai pada Daud, Matius itu. Lalu sampai pada Yesus. Jadi secara hukum, Yesus adalah anak Yusuf. Kita tahu bahwa sebenarnya Yesus bukan hasil hubungan Yusuf dan Maria, bukan. Tapi oleh Roh Kudus, Maria dibuat hamil Yesus. Nah, tapi secara hukum dalam masyarakat, Yesus dikenal sebagai anaknya Yusuf. Jadi secara hukum, Yesus adalah anak Yusuf. Ya. Nah, jadi Matius ini menulis dari silsilahnya Yusuf ke atas. Ada 42 generasi dari Abraham sampai pada Yesus. Ya, itu Alkitab mencatat seperti itu. Ini menurut Matius. Jadi dari garis keturunannya Yusuf, Matius mencatatnya. Tapi kalau Lukas, eh, dikatakan begini, Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba saya stop share-nya dulu sebentar. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau baca Alkitab itu harus teliti, mengerti latar budaya di balik teks yang terlihat itu, budaya waktu itu bagaimana, mesti mengerti kata yang dipakai itu apa, artinya apa. Artinya bisa beberapa dalam kamus atau leksikon. Nah, dalam konteks ayat yang kita sedang baca, artinya yang mana. Nah, demikian. Jangan asal menerjemahkan. Ya, di dalam ayat tadi dikatakan anak Yusuf. Anak Yusuf jelas benar. Sebab Yusuf adalah bapaknya Yesus secara hukum. Koma, anak Eli. Nah, ini mesti dimengerti lagi. Anak Eli ini, masa Yusuf anaknya Eli? Coba saya share lagi ya screen-nya ya, biar jelas ya. Ya, jadi sebutan anak Eli ini, Yusuf anak Eli gitu, itu bukan bermaksud bahwa Yusuf adalah anaknya Eli, bukan, ya. Karena Yusuf adalah anak Yakub, dicatat di Matius 1 ayat 16.
Nah, dalam konteks ayat ini, ya, yang dimaksud dengan anak Eli, kalau kita buat urutannya dicatat, nanti Bapak Ibu bisa buat catatannya di rumah. Coba dibaca ayat ini perlahan-lahan dibuat urut gitu. Ini anak ini, anak ini, anak ini, sampai nanti akan tahu bahwa yang dimaksud anak Eli itu menantu Eli dalam konteks ini. Karena Yusuf menikah dengan Maria. Maria itu anak perempuannya Eli. Maka Yusuf disebut anak Eli. Maksudnya menantunya Eli. Dalam budaya hari itu, kan yang diutamakan dari garis pria, laki-laki. Makanya meminjam anak Eli, begitu, bukan disebut Maria. Jelas bahwa Yusuf menikah dengan Maria. Sedangkan Maria, anaknya Eli, anak perempuannya Eli. Nah, buktinya apalagi kalau kita telusuri menurut Lukas ini, memang garis keturunan yang dicatat adalah garis keturunan dari pihak Maria. Nah, jadi kalau kita melakukan hermeneutik, mesti jeli. Menafsir Alkitab mesti mengerti caranya. Jangan ngotot begini, enggak Pak itu tulisannya anak Eli, harus anak. Salah kan Alkitab? Ya, kalau ada yang ngotot begitu, tidak mau belajar ya terserah situ. Masing-masing kita punya kehendak bebas. Kalau mau belajar, ayo kita belajar. Jangan letterlek. Saya sudah sering ngomong ya, jangan letterlek. Harafiah. Tangkap maksudnya, cocokkan konteksnya. Nanti kita akan dapat intinya. Ya, jadi kalau kita rinci ya seperti ini. Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu dimulai dari Adam. Tunggu sebentar, saya rubah warnanya dulu ya. Warnanya harus diganti merah. Oke. Jadi dari Adam itu terus silsilahnya sampai ke Abraham. Coba nanti dibaca di rumah. Dari Abraham terus silsilahnya sampai ke Daud. Ini menurut Matius ya. Dari Daud lalu punya Salomo, dan Salomo langsung turun-temurun akhirnya Yusuf. Dan Yusuf inilah yang menjadi ayah secara hukumnya Yesus. Nah, menurut Lukas, perhatikan baik-baik. Lukas memulainya langsung Abraham, tidak mulai dari Adam. Ya nggak masalah. Abraham lanjut sampai ke Daud, sama ya, masih ya. Jadi Matius Lukas ini sampai di sini masih sama. Tapi Daud yang dicatat oleh Lukas diteruskan oleh Nathan. Sedangkan yang dicatat oleh Matius lewat Salomo. Nah, inilah bedanya. Apakah Lukas salah? Tidak, karena Nathan ini kalau nanti dilanjutkan sampai ke Maria, yaitu sampai ke Yusuf lagi yang adalah menantu Eli, yang disebut anak Eli. Kenapa? Karena secara hukum dalam adat Yahudi atau tradisi Yahudi itu pihak laki-laki yang disebut. Ya, demikian. Nah, dari Maria barulah Yesus karena Maria mendapat anugerah dari Roh Kudus untuk mengandung bayi Yesus. Sedangkan Yusuf secara hukum menjadi ayahnya Yesus. Demikian. Nah, dari gambar ini kita akan lihat bahwa baik Yusuf maupun Maria itu terdiri dari merupakan anak Daud atau keturunan Daud. Perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya Yesus disebut anak Daud. Jadi kriteria Yesus sebagai anak Daud terpenuhi. Dan juga Yesus secara hukum ayahnya adalah Yusuf, tapi secara biologis Yesus
jelas lahir dari Maria secara biologis. Jadi bukan adopsi ya, bukan adopsi dan bukan hasil hubungan dengan Yusuf, tapi karena Roh Kudus menaungi Maria. Jadi Maria adalah ibu secara biologis melahirkan Yesus. Sedangkan Yusuf adalah bapak secara hukum. Demikian, ini salah satu contoh kalau menemui hal yang sulit di Alkitab, sebenarnya semuanya ada penjelasannya. Bapak Ibu hanya perlu meneliti yang lebih lebih teliti agar menemukan di mana sambungannya, ya. Ini ini penting sekali. Jadi, eee, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau baca Alkitab tidak boleh letterleks, harus mencari konteks dekatnya, konteks jauhnya, dan itu harus konsisten sampai wahyu, tetap harus benar. Kalau itu hanya benar di Perjanjian Lama saja, tapi Perjanjian Baru sudah dirubah, berarti sudah tidak penting. Apakah ada ayat-ayat yang di Perjanjian Lama penting, tapi di Perjanjian Baru tidak penting lagi? Tentu saja ada, karena pewahyuan itu bersifat progresif. Contohnya, soal perjanjian Allah dengan Abraham yang dikatakan kekal, tentang sunat, setelah sampai ke Perjanjian Baru, sunat fisik sudah tidak penting lagi. Orang Kristen seluruh dunia sekarang sudah tidak mementingkan sunat fisik. Kalau mau melakukan sunat fisik ya boleh saja untuk kesehatan, tapi bukan, eee, kehendak Tuhan untuk harus melakukan itu, ya. Kalau gitu berubah ya, Pak? Iya, pewahyuan itu progresif. Makanya Bapak Ibu jangan selalu memegang ayat Perjanjian Lama tanpa memeriksa di Perjanjian Baru. Apakah itu masih berlaku atau itu diubah Tuhan Yesus? Begitu ya. Jangan letterlux, jangan selalu harafiah, tapi juga jangan selalu figuratif. Ada yang figuratif, ada yang harafiah. Harus menangkap konteksnya. Hari ini kita belajar setelah terjadinya air bah, kiamat pertama. Ternyata manusia masih bandel. Nanti di pertemuan 2 minggu dari sekarang ya, itu kita akan masuk ke Menara Babel. Ternyata manusia semakin jahat lagi. Sama dengan hari ini kalau kita lihat, banyak sekali manusia yang semakin jahat. Bahkan Alkitab mencatat di zaman akhir yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Pilihan di tangan kita, apakah kita mau semakin jahat atau semakin kudus? Itulah kehendak bebas, bukan takdir. Kalau kita belajar seri manusia ini, agar semuanya apa sih dampaknya dalam hidup kita? Bukan kita mau belajar sejarah, kita mau belajar kisah-kisah, kita harus menangkap konteks dan dampaknya dalam hidup kita. Kita harus mengambil hikmatnya, dibawa ke perjanjian baru, dibawa ke zaman sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan belajar cuma pinter-pinteran tapi tidak berdampak dalam hidup kita. Sesungguhnya banyak teologi yang kelihatannya canggih, tapi kalau kita tarik ke zaman sekarang, dampaknya nggak ada. Itu salah, karena kebenaran itu pasti punya dampak. Tidak mungkin dong firman Tuhan tidak berguna bagi manusia. Tidak mungkin, pasti berguna. Gunanya harus sampai hari ini dan sampai kapanpun. Demikian ya Bapak Ibu, eee, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, oke. Bapak Ibu sekalian, kiranya
Program ini sangat memberkati, sehingga kita semua boleh belajar terus, sampai kapan kita tidak tahu. Dunia sudah tidak menjanjikan. Di Libanon tadi pagi ada, apa itu ya, pabrik kimia meledak ya, seperti bom. Wah, dunia tidak aman. Di New Jersey apa di mana itu ada, badai hurricane. Jadi dunia nggak aman loh Bapak Ibu. Virus ada di mana-mana, teman-teman kita pada kena, ada yang sudah meninggal, perekonomian juga tidak jelas. Bapak Ibu, ayo kita tekun, mengubah mindset, mempersiapkan hati yang benar, sikap hati yang benar. Jangan sampai seperti zaman Nuh, Tuhan marah, semua orang mati, tidak mau bertobat. Kita mau bertobat, kita mau ikut keselamatannya Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang punya berkat banyak, jadilah berkat. Ada banyak orang kesulitan, ekonomi sulit, gereja kesulitan. Ayo kita coba bagaimana caranya supaya banyak orang diberkati karena kita semua juga, ya. Eee, Bapak Ibu nanti, sebelum kita sudahi ini mari kita berdoa ya. Bapa di surga, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, seturut kehendak Bapa di surga. Berkati program ini sampai kapanpun Tuhan mau, agar banyak orang dari seluruh dunia mendengar dan mau belajar, sehingga hidup mereka pun diubahkan. Di situasi yang tidak menentu ini Tuhan, dunia semakin tidak menentu, kami hanya mau dekat Tuhan, dan kami hanya mau dipakai Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir maupun yang belum hadir karena suatu hal. Kami serahkan program ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kalau Bapak Ibu punya berkat lebih, silakan ikut ambil bagian dalam persembahan. Untuk Bapak Ibu yang pas-pasan tidak usah ikut, nggak apa-apa. Karena ini bukan soal uang, kita harus hidup menjadi berkat. Amin ya. Bapak Ibu perhatikan saudara-saudara, orang tua, ponakan, teman-teman, supaya hidup kita benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Kita akan ketemu lagi Rabu depan malam dengan topik yang baru. Bukan baru, maksudnya lanjutan dari yang ini, yaitu sesi 12. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, coba didengarkan dari sesi 1. Terutama harus install OBS, Online Bible Study. Supaya setiap hari saya bisa kirimkan bahan-bahan yang sederhana tapi menunjang terus, pelajaran kita. Bisa diinstal di Android maupun di iPhone, ya. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi co-host yang belum install. Nah, untuk yang belum ikuti malam ini, teman-teman kita beritahu besok akan ada di YouTube. Tentu saja yang bagian tanya jawabnya tidak kita upload ke YouTube. Jadi yang ikut online lebih beruntung. Kita bisa banyak berkat melalui tanya jawab juga. Ya Bapak Ibu ya.